Suzuki adalah produsen Jepang yang nasibnya sebenarnya kurang bagus saat ini untuk di pasar Indonesia. Dealernya banyak yang tutup, produknya banyak yang nggak laku. Dengan kondisi tersebut, tentu aja ini membuat keuangan Suzuki tidak akan sebagus produsen lainnya, yang pada akhirnya untuk menghemat biaya, mereka akan menahan inovasi dan riset mereka di motor-motor Suzuki. Sebagai contoh, Suzuki GSX 150. Dari awal diperkenalkan sampai tahun ini, secara keseluruhan motor tersebut ya hampir sama. Jadi iya, Suzuki bisa dikatakan jarang banget melakukan inovasi. Menariknya adalah, dalam beberapa waktu terakhir kita sempat dihebohkan dengan adanya motor anomali baru dari Suzuki, dan motor ini banyak yang bilang menandakan kalau inovasi Suzuki itu masih ada. Dengan tampilan baru, fitur baru, dan harga baru, ya Suzuki berhasil menuangkan inovasinya di motor ikoniknya yaitu Satria F dengan mengeluarkan varian tertinggi dari kasta Satria F, yaitu Satria F Pro. Yang bikin menarik dari sini adalah ketika anomali ini muncul di media secara tipis-tipis, banyak yang beranggapan kalau motor ini cuma hasil AI. Ada juga yang beranggapan kalau motor ini benar apa adanya. Dan pada akhirnya ternyata motor ini benar-benar apa adanya. Suzuki benar-benar mengeluarkan Satria F Pro Jarjit. Ironisnya adalah seharusnya ini menjadi sebuah motor penerus kejayaan Satria F, tapi sayangnya motor ini malah berakhir menjadi bahan lelucon di kalangan pecinta otomotif. Namun apa yang salah dari motor ini? Jawabannya tentu aja di desain kepala Jarjitnya itu. Oke, di sini ada yang aneh sebenarnya kenapa Suzuki benar-benar merilis Suzuki Satria F Pro. Apakah motor ini didesain langsung dari India? Karena desain Indianya kuat banget. Di sini yang belum ketemu jawabannya karena kalau dilihat di website Suzuki India, model Satria benar-benar tidak dijual di sana, yang berarti seharusnya motor ini didesain di luar dari India. Namun kenapa desainnya begini banget? Mungkin hal ini bisa terjadi karena mau bagaimanapun untuk pasar Asia sepertinya semua arahan datang dari Maruti Suzuki di India. Dan untuk prinsipal di sana yang masih dipegang oleh orang Jepang. Tapi sepertinya orang Jepangnya kayak masih tidak tahu atau bingung pasar India atau Indonesia itu sama atau beda. Karena beberapa orang Jepang masih menganggap Indonesia itu India dan India adalah Indonesia. Susah dibedain. Mungkin disinilah letak kesalahan utamanya karena sepertinya Suzuki tidak benar-benar menyediakan motor khusus pasar Indonesia. Dan Suzuki seperti tidak belajar dari kesalahannya akan hal tersebut. Hal paling nyata yang baru kita lihat adalah di Suzuki Access 125 dan Avenis, yang mana tutup tangki bensinnya dari belakang. Dan hal ini sangat digemari di India, tapi tidak di Indonesia. Dari hal kecil seperti ini aja, Suzuki tidak mau melakukan penyesuaian pasar. Iya kan? Kemudian kalau kita lihat inovasi Suzuki Satria Pro sebenarnya ada di mana? Karena jika kita melihat kepala Jarjit ini sebenarnya sudah digunakan di Gixxer 150, yang berarti desainnya bukan yang benar-benar baru. Kemudian bagaimana dengan mesinnya? Apakah mesinnya benar-benar baru? Jawabannya ya masih sama aja. Diketahui dari website resminya, motor ini masih menggunakan bor yang sama yaitu di 62 mm dengan stroke di 48,8 mm dengan kompresi rasio di 11,5 banding 1 yang bisa menghasilkan tenaga di 13,5 kW atau setara dengan 18 horsepower di 10.000 rpm dan torsi maksimalnya di 13,8 Nm di 8.500 rpm. Ya, spesifikasi mesinnya masih sama persis. Jadi di mana inovasinya? Tunggu dulu, jangan terlalu menghujat motor ini. Karena motor ini sudah ada inovasi yang lumayan oke, dan yang paling menonjol adalah Suzuki Clutch Assist System. Apa fungsinya? Fungsi Assist Clutch sebenarnya bisa membantu kalian saat akselerasi untuk membuat tuas kopling lebih ringan. Dan fungsi Slipper Clutch saat kalian melakukan deselerasi, fitur ini bisa mencegah roda belakang mengunci akibat penurunan gigi yang mendadak. Jadi ya lumayan oke sih. Walaupun secara teknologi ini bukanlah teknologi terbaru yang ada saat ini karena beberapa motor juga sudah menggunakannya dari beberapa tahun yang lalu. Kemudian speedometernya juga nggak ada yang spesial banget, hampir mirip dengan speedometer Satria F generasi sebelumnya, cuman aja sudah didukung oleh Suzuki Ride Connect. Dan kalau dilihat lebih lanjut, fungsi utama Suzuki Ride Connect sebenarnya ya lumayan oke. Yang mana dengan Suzuki Ride Connect bisa menghubungkan smartphone pengendara dengan konsol digital motor melalui koneksi Bluetooth. Dan hal ini memungkinkan pengguna untuk melihat informasi penting seperti navigasi, lokasi parkir terakhir, catatan perjalanan, konsumsi bahan bakar, dan pengingat servis langsung di dashboard motor.
Ya itu sih kelebihannya, tapi sayangnya kelebihannya itu tidak bisa menutupi kekurangan motor ini. Mau dilihat sampai berapa lama pun motor ini benar-benar aneh khususnya di batok depannya. Dan hal ini langsung mematahkan ikon Suzuki Satria F, yang mana Suzuki Satria F sangat ikonik dengan tampilan yang tajam dan sporty. Tapi dengan headlamp jar-jet, semuanya langsung luntur dan motor ini kayak motor naked sport jadi-jadian. Dan kalau saya pribadi, saya akan lebih suka dengan desain Satria F150 yang non-pro. Dengan adanya Suzuki mengeluarkan varian Pro untuk jajaran Satria F-nya, akhirnya kita menyadari satu hal. Mungkin beberapa tahun terakhir ketika mendengar kata-kata Pro atau Pro Max itu adalah varian yang lebih lengkap, lebih keren secara desain dan lainnya. Namun ketika Suzuki mengeluarkan varian Pro di Satria F, ini seperti langsung membantah kalau kata Pro akan lebih baik secara keseluruhan dari versi yang non-Pro. Iya kan? Kemudian terakhir, siapa sebenarnya pasar motor paling inovatif dari Suzuki ini? Karena kalau kita mau lihat pasar saat ini sepertinya sudah sangat bergeser. Jika pasar motor ini adalah anak muda kebanyakan atau bahkan mayoritas sudah bergeser ke motor matic. Bahkan anak muda yang tadinya suka banget sama motor sport fairing aja udah bergeser ke matic juga. Dan ini bisa dibuktikan kalau penjualan motor sport fairing terus mengalami penurunan. Jika anak mudanya bukan pasarnya lagi, lalu siapa? Lagi pula, bermain motor ayam jago di tahun 2025 bukan sesuatu yang sangat menjanjikan, karena motor ini benar-benar jauh dari kata motor fungsional, dan bisa dikatakan motor ini sebenarnya serba nanggung. Oke, mungkin motor ini keren banget di tahun 2004 atau 2005, dan motor underbone bisa dijadikan motor yang fungsi untuk menunjang gengsi kalian. Tapi di tahun 2025, apakah motor underbone masih relevan? Karena secara desain semua terkesan nanggung, dan kalau dilihat dari riwayat Satria sejauh ini, Satria F tidak banyak berubah dalam hal garis desain. Yang kasarnya lagi, jika kalian perhatikan lebih lanjut lagi, motor ini benar-benar masih mirip seperti motor tahun-tahun sebelumnya. Jadinya ya walaupun motor ini memiliki beberapa fitur baru, tapi semuanya seperti ketutupan dengan desain yang hampir serupa kecuali palanya di versi Pro. Dan yang lebih mengerikannya lagi, motor ini dijual dengan harga 35 juta kurang cepet. Ya, dengan harga yang cukup tinggi tersebut, kita bisa balik lagi ke pertanyaan sebelumnya. Siapa pasarnya? Motor dengan ribuan hujat dijual dengan harga 35 juta kurang cepet. Walaupun pasti tetap akan ada yang beli. Menariknya adalah Suzuki berani memasang target di 1000 unit per bulan untuk motor ini. Ya, ini adalah target yang sangat ambisius buat Suzuki. Mungkin di bulan pertama sampai bulan ketiga, angka penjualannya bisa tembus target atau setidaknya dekat dengan targetnya. Tapi setelah bulan-bulan itu, ketika pasarnya sudah semakin menipis atau habis, ya kalian tahu bagaimana nasibnya nanti. Karena jika kita lihat data penjualan Suzuki selama tahun 2024 secara keseluruhan, Suzuki hanya berhasil menjual motor sebanyak 14.040 unit. Tapi yang menarik dari angka tersebut adalah Satria F berhasil menyumbang sebanyak 34% atau sekitar 4.700 unit dalam setahun. Dan ini adalah angka yang tertinggi dari penjualan Suzuki tahun tersebut. Makanya jika dilihat dari rekor penjualan Suzuki selama ini dan Suzuki Satria F masih mendominasi, Suzuki berani pasang target 1000 unit per bulannya. Tapi apakah bisa terrealisasikan? Ya kita lihat aja nanti. Jika aja pasarnya masih tinggi, mungkin Satria F bisa tembus 1000 unit per bulan, tapi yang paling laku kemungkinan bukan yang varian Pro. Karena ya gitu, ampun dah desainnya. Jadi ya Suzuki Satria F Pro adalah bukti ketika Suzuki modern dipaksa melakukan inovasi. Hasilnya, ya kalian nilai sendiri. 2-3 pergi ke kota, naik bus duduk di sebelah jendela. Suzuki Satria F Pro yang katanya luar biasa, tapi desainnya malah bikin geleng-geleng kepala. Gimana nih menurut kalian? 35 juta kurang cepet, layak nggak motor ini dibeli dengan desain jar-jet? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.